barulah dia menjadi senjata yang memang mumpuni, dijaya. Itu kalau kita analogikan sebuah keris. Begitu juga kehidupan kita, supaya menjadi bagus ada sehat, ada sakit. Itu cukup panjang banget kayaknya kalimatnya, berkalimat-kalimat. Kalau kita sakit, kita lupa sakit. Adakah manfaat dari sakit? Semua manfaat. Saya tidak bisa, ada mudaratnya enggak? Semua manfaat. Mudarat bila manusia tidak menerima. Mudarat, sakit itu kayak bencana. Ada orang menanggapinya dengan keluh kesah bencana ini, dengan tidak sabar, jadi bencana bagi yang demikian. Tapi bagi orang-orang yang sabar, bagi orang yang bisa menerima bahwa bencana ini adalah memang Allah, bukan kita, dan dibalik ini pasti ada hikmah yang paling bagus, nikmat Allah yang tercurah. Kayak gunung meletus, pasir-pasir bakal banyak kok. Nah, manusia yang pada meninggal kayak gimana? Itu urusan yang maha kuasa. Jangan gunung meletus, peperangan ribuan orang meninggal, kan mulai kayak gitu. Ini supaya kita tidak mengatakan Allahnya kayaknya kok sadis sih, kok kejam. Enggak, dia nggak kejam. Adanya perguliran sakit, sehat, supaya kita mengerti kehidupan ini, supaya manusia dalam satu sisi bisa bersyukur, dalam sisi yang lain bisa menerima. Dalam keadaan sehat dia bersyukur, dalam keadaan sakit bersyukur dengan cara menerima. Begitu. Walaupun susah untuk menerima penyakit, pengennya buru-buru sembuh, atau paling enggak khawatir nanti gue mati karena penyakit, kan gitu. Kita lucu juga jadi orang. Kadang-kadang mati kita tahu, tapi ada penyakit kita udah ketakutan. Itu yang namanya khawatir. Padahal urusan mati nggak sakit juga mati. Padahal nggak sakit, kadang-kadang plak lagi makan dia mati. Nah, mudah-mudahan kita nggak termasuk yang demikian. Kita mewaspadai kehidupan kita. Di perguliran kehidupan ini ada sehat, ada sakit, ada susah, ada gampang. Itulah rumus kehidupan, supaya manusia itu bisa mencapai peringkat takwa sebenarnya mah. Gitu, Ustaz. Tujuan akhirnya dari rentetan panjang kehidupan ini adalah sampai di pertama dia menjadi muslim. Menjadi muslim itu Ustadz dari masih kecil udah jadi muslim, ya kan, karena ma bapak seorang muslim. Nah, kemudian dia menjadi muslim yang mukmin. Bila memang ada tahap pencariannya yang kayak tadi, sholatnya juga adalah seorang muslim yang beriman. Selain itu menjadi seorang mukmin yang menjadi seorang muslim yang mukmin, peringkat terakhir adalah menjadi seorang mukmin yang mutakin. Seorang muslim yang mukmin dan yang mutakin, itu level tertinggi. Entah bisa entah enggak kita ini mencapai takwa, yang jelas kita diwajibkan berusaha oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kira-kira. Sebenarnya kita ini diwajibkan, tidak diwajibkan untuk berhasil, tapi diwajibkannya adalah berusaha semaksimal mungkin sampai batas semaksimal-maksimalnya gitu. Untuk menjawab diwajibkan apa enggak sih kita berhasil, seorang tukang bakso bila memang diwajibkan berhasil, dia akan susah. Dia akan menjawab, kalau gitu saya nggak dagang dah, karena diwajibkan berhasil, artinya berhasil laku semua. Ada kalanya di depan mata saya, di warung belakang, baru diturunin gerobak baksonya dari ubinnya, karena tempatnya tinggi, tahu-tahu keganjel batu bannya, dan kacanya pecah, baksonya berhamburan. Berhasil apanya? Kita wajib berusaha, hasil bukan kita. Hasil jangan pernah kita harapkan akan berhasil, nanti kecewa. Ya kayak analogi tukang bakso kayak tadi, harapannya mungkin 200 mangkok saya bawa nih, 200 mangkok ini laku, untungnya sekian. Begitu baru diturunin langsung terbalik. Mau kuasa apa kita? Begitu juga membuat peringkat menjadi seorang mukmin, muslim yang mukmin, itu pun kita berusaha saja. Kayak tadi, memperbaiki diri, mempunyai akhlak, adat, sopan santun, norma dalam masyarakat itu kita punyai, jangan pernah kita langgar. Dan seperti itu kan adalah implementasi daripada sholat.
Bila sholatnya sudah sampai ke situ, jawabannya adalah kita tidak dituntut untuk berhasil, tapi kita disuruh berusaha. Nanti juga Allahnya maha tahu, ini orang usahanya udah bagus, kan gitu. Hadiah apa yang perlu dihadiahi kepadanya tergantung Allahnya, dan tergantung apa yang kita kerjakan juga, gitu. Lalu kita bergeser ke pertanyaan berikutnya. Sholat itu kan ada bacaan-bacaan tertentu, masih doa yang dimaksudkan itu doa. Nah, pengertian doa itu sendiri, kalau kita pahami secara umum, doa itu kan sebagai ada permohonan atau permintaan kepada Yang Maha Kuasa. Pandangan Pak Guru mengenai doa lanjutan selain daripada yang kita pahami secara umum itu seperti apa? Iya, mengenai doa sebenarnya orang-orang juga sudah cukup jelas. Ada bahasa udhuni astagfirullah, penggalan bahasa gitu. Mintalah, atau ya dalam kita bahasa kita berdoa, mintalah padaku niscaya akan aku kabulkan atau akan aku beri. Tapi bila memang doa adanya di mimbar masjid aja, setelah doa dia nggak kerja apa-apa, jawab sendiri, kira-kira apa yang didapat? Nggak dapat apa-apa. Misalnya dia, ya Allah ya Tuhanku, karuniai saya dengan rezeki yang halal, yang baik untuk keluarga saya. Tapi dianya nggak kerja. Apakah kita mengharapkan itu duit turun dari langit, naruh timbar kan gitu? Kalau memang kita lagi sholat, enggak. Nggak semata-mata begitu. Doa kita anggap sebagai ritualismenya. Di dalam hukum fikih doanya nyata. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita berdoa untuk dunia yang hasanah, untuk akhirat juga yang hasanah. Itu doa. Menjadi hasanah atau enggak di dunia dan akhirat adalah bagaimana perilakunya. Itu gitu. Bila ada perilaku yang mengikuti dari doa itu, bukan dipastikan akan hasanah semua, bukan gitu. Artinya mudah-mudahan kita sudah tidak salah. Selain doa kita laksanakan. Jadi penentuannya tetap adalah di perilaku, aktivitas nyatanya. Iya. Dari doa itu harus ada buktinya dong. Harus ada kerja nyata. Pagi-pagi Ustaz mau jalan kerja berdoa, ya Allah karuniai saya hidayah. Misalkan ya hidayah macam-macam deh ya, tentang rezeki, tentang ini. Kita bekerja itu pas. Kemudian tentramkanlah batin saya. Minta tentramkan batin. Karena kita merasa nggak tenang terus. Kita hanya secara syariatnya, secara nyatanya pun harus bisa membuat arah tentram. Harus berusaha. Contoh arah tentram itu tidak melihat tetangga. Kalau tetangga membeli motor baru, ngelirik ke tetangga, rumah heran dia bisa bayar beli motor ya. Kita nggak tenang, resah jadinya. Dari mana duit baik? Disaut nama yang lain istrinya, lah dia beli ngutang pak, kita kalau ngutang mah bisa. Jadi kita coba aja, apa betul begitu kita? Nah kita supaya tentram, jangan melihat tetangga, jangan melihat orang lain. Hidup itu ukurannya kita. Kita sebegini udah kaya. Ukurannya siapa? Ya kita. Kalau ukurannya orang yang di luar, contohnya ukurannya Bapak Abu Rizal Bakri, kaya se-Indonesia. Kan masih ada yang lain daripada Pak Abu Rizal Bakri yang lebih kaya lagi. Nah ngejarnya mana kalau gitu? Jadi jangan target seperti begitu. Hidup ini mengalir sajalah, ikuti. Kalau mau merubah nasibnya, selain misalkan jadi guru, saya jadi guru nih, kemudian saya dagang di pinggir jalan, lang rokok. Nah itu bertambah lain lagi kan namanya, seperti itu. Nah jadi doa silakan, karena tanpa doa juga kayaknya kita jadi sombong, kan gitu. Tanpa perjuangan juga kayaknya kita omong kosong, kan gitu. Itu kata Pak Haji Omai Rama. Berdoa tanpa pelaksanaan
ya omong kosong lah gitu. Nah kemudian pelaksanaan juga tanpa doa kita sombong. Sedangkan yang memberikan rezeki kita adalah Allah. Berdoa kepada Dia juga enggak. Nah kedua-duanya itu berkaitan. Kayak gitu. Harus dilaksanakan secara bersama. Pasti begitu. Kalau perutnya merasa lapar, dia harus makan, baru ada kenyang. Bagaimana jadinya dia mengeluh lapar, sono kemari dia mengeluh lapar, makannya nggak mau. Walaupun udah ada makanan, kayak gimana coba jawabannya? Itu dari analogi yang seperti itu juga. Ya kan itu ibarat doa dengan pekerjaannya, kan gitu. Harus ada selalu usahanya, biarpun bagaimana juga. Begitu kan. Terima kasih Pak Guru atas penjelasannya. Semoga saja kita di dalam kehidupan sehari-hari ini bisa memperbaiki akhlak setiap hari, terus-menerus memperbaiki. Hari kemarin, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari esok kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.